Halo rekan-rekan semua, selamat berjumpa lagi dengan saya Anggono Raras. Video kali ini membahas pertemuan ke-14 Marketing Strategik dengan tema evaluasi pengendalian. Prinsip dasar evaluasi usaha yaitu membandingkan rencana usaha yang sudah dibuat sebelum kegiatan dimulai dengan apa yang sudah dicapai pada masa akhir produksi. Sebelum usaha dapat dikatakan berhasil jika usaha tersebut bisa memenuhi kewajiban membayar bunga modal, upah tenaga kerja luar, alat-alat luar yang digunakan, serta sarana produksi yang lainnya, serta juga termasuk kewajibannya pada pihak ketiga. Evaluasi pengendalian yang dilakukan berdasarkan Key Performance Indicator atau KPI. Selamat menyaksikan. Fungsi evaluasi pengendalian. Fungsi pengendalian bukan hanya untuk mencari kesalahan, tetapi berusaha untuk menghindari terjadinya kesalahan serta memperbaiki. Jika terdapat kesalahan, fungsi evaluasi pengendalian adalah fungsi yang paling terakhir dari proses manajemen. Fungsi ini sangatlah penting dan sangat menentukan keberlangsungannya proses manajemen, karena harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Pengendalian sangat erat kaitannya dengan fungsi perencanaan. Keduanya merupakan hal yang saling mengisi. Hal ini disebabkan oleh yang pertama, agar proses pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan ketentuan dari rencana. Yang kedua, melakukan tindak perbaikan atau korektif jika terdapat penyimpangan, supaya tujuan yang dihasilkan sesuai dengan rencana. Kemudian untuk memperkecil risiko kegagalan investasi dan dapat memperbesar peluang keberhasilan investasi yang bersangkutan. Kemudian untuk membantu pemilik dana agar dapat mengoptimalkan penggunaan dana yang sudah disetujui. Asas-asas dari fungsi pengendalian. Yang pertama, asas tercapai tujuan atau atas tercapainya tujuan, yaitu Principle of Assurance of Objective. Artinya pengendalian harus tertuju ke arah tercapainya tujuan dengan melaksanakan perbaikan untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan dari perencanaan. Yang kedua, asas efisiensi pengendalian atau Principle of
efficiency of control. Artinya pengendalian itu efisien jika dapat menghindari penyimpangan dari rencana sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang di luar dugaan. Yang ketiga, asas tanggung jawab pengendalian atau Principle of Control Responsibility. Artinya pengendalian hanya dapat dilaksanakan jika manajer bertanggung jawab terhadap pelaksanaan rencana. Yang keempat, asas pengendalian terhadap masa depan atau Principle of Future Control. Hal ini mempunyai makna pengendalian yang efektif harus tertuju ke arah pencegahan penyimpangan yang akan terjadi baik waktu sekarang maupun yang akan datang. Yang kelima, asas pengendalian langsung atau Principle of Direct Control. Artinya, teknik kontrol yang efektif adalah mengusahakan adanya manajer bawahan yang berkualitas baik. Kemudian asas yang keenam adalah asas refleksi rencana atau Principle of Reflection Plans. Maksudnya adalah pengendalian harus tersusun dengan baik sehingga memperlihatkan karakter dan susunan rencana. Yang ketujuh, asas penyesuaian dengan organisasi atau Principle of Organization Suitability. Maksudnya adalah pengendalian harus dilakukan dengan struktur organisasi. Manajer dengan bawahannya merupakan sarana untuk melaksanakan rencana. Dengan ini pengendalian yang efektif disesuaikan besarnya kekuasaan manajer sehingga mencerminkan struktur organisasi. Yang kedelapan, asas pengendalian individual atau Principle of Individual of Control. Jadi di sini pengendalian itu untuk mengendalikan harus sesuai dengan kebutuhan manajer. Teknik pengendalian harus disesuaikan dengan kebutuhan asas informasi bagi tiap-tiap manajer. Key Performance Indicator atau KPI. Untuk melakukan evaluasi pengendalian, kinerja perusahaan dapat dilakukan melalui indikator kinerja kunci atau Key Performance Indicator atau KPI. Menentukan indikator kunci merupakan kesepakatan antara manajemen dan unit pelaksana. Banyaknya indikator ditentukan oleh faktor-faktor utama kinerja perusahaan. Dalam hal ini, saya ambilkan contoh KPI di bandar udara yang dikelola oleh PT Angkasa Pura II.
atau disingkat PAP 2 telah ditetapkan KPI bandar udara tersebut terdiri dari penumpang, airline, kargo, dan kepuasan pelanggan. Penumpang, airline, kargo, dan kepuasan pelanggan ini merupakan faktor utama kegiatan bisnis bandar udara tersebut. Oleh pihak manajemen perusahaan ditentukan sebagai KPI dan perusahaan bagi unit pemasaran dalam penilaian kinerja selama 1 tahun anggaran. Evaluasi yang dilakukan oleh manajemen terhadap unit fungsional berdasarkan 4 faktor utama tersebut yang disebut dengan KPI. Penumpang. Data penumpang yang digunakan adalah data tahun 2018. Jumlah pergerakan penumpang ada 10 juta orang. Sedangkan data pergerakan penumpang pada tahun 2019 sebesar 8 juta penumpang. Sementara target KPI adalah 5. Sehingga kalau diperhitungkan perbandingan antara tahun 2019 dibanding 2018 nilainya adalah 80%. Atau kalau dalam skala KPI sebesarnya adalah 4,03, di mana besaran ini target KPI-nya tidak tercapai. Jadi untuk penumpang targetnya tidak tercapai. Untuk airline yang diukur adalah jumlah pergerakan pesawat yang datang dan pergi di bandara tersebut. Seperti penjelasan pada indikator penumpang, maka nilai 5 tersebut adalah 100% sebesar 80.000 pergerakan pesawat. Sementara target yang ditentukan adalah 5. Dari data tahun 2019 diperoleh data pergerakan pesawat besarnya adalah 64.689 pergerakan pesawat. Sehingga pencapaiannya adalah sebesar 4,04. Jadi untuk pergerakan pesawat ini besarnya adalah 4,04, di mana targetnya adalah 5. Jadi di sini untuk pergerakan airline ini tidak tercapai, targetnya tidak tercapai. Sedangkan untuk melakukan evaluasi kargo didasarkan pada jumlah kargo yang dapat dibongkar dan dimuat pada pesawat. Jumlah referensi kargo dinyatakan 50.000 ton, sama dengan 100%. Maka pada tahun 2019 itu yang dapat dicapai adalah 52.457 ton. Artinya di sini target yang dapat dicapai oleh bandara besarnya adalah 4,8. Artinya target yang diberikan tidak tercapai.
Selanjutnya, referensi untuk kepuasan pelanggan didasarkan kepada survei kepada pelanggan, yaitu penumpang pesawat. Untuk memperoleh nilai kepuasan pelanggan yang sama, maka setiap tahun dilakukan survei pada pelanggan dengan menggunakan persamaan yang dirumuskan oleh Slovin. Jadi di sini kita menggunakan rumus Slovin. Hasil dari perhitungan dengan rumus Slovin adalah 4,3. Artinya di sini kita mengetahui bahwa target yang harus dicapai 5 sehingga kepuasannya tidak tercapai. Evaluasi Key Performance Indicator atau KPI. Pihak manajemen bandara sudah menetapkan target tahunan yang harus dicapai masing-masing unit fungsional. Target KPI antara satu dengan yang lain tidak sama, tergantung dari capaian KPI tahun sebelumnya. Jadi di PT Angkasa Pura II ini kan memiliki beberapa cabang bandara ya, cabang bandara, sehingga masing-masing cabang bandara ini mempunyai KPI. Antara bandara yang satu dengan bandara yang lain itu tidak sama besaran KPI-nya, tergantung kondisi pada tahun sebelumnya. Biasanya sebelum rapat anggaran tahunan telah ditentukan target tahunan yang harus dicapai KPI ini. Dituangkan di dalam kontrak manajemen di awal tahun anggaran. Kontrak manajemen ini ditandatangan oleh direktur utama dan para kepala unit bisnis atau kantor cabang. Berikut ini merupakan contoh KPI yang terdapat dalam kontrak manajemen. Rekan-rekan semua, KPI ini adalah merupakan contoh KPI Bandara Soekarno-Hatta, di mana KPI yang sudah disepakati ada 4 indikator, yaitu penumpang, airline, kargo, dan kepuasan. Jadi tahun -1 yaitu tahun yang kemarin itu besarannya penumpang adalah 4,5, airline 5, kargo 5 atau 4,5, kepuasan 4,6. Setelah terjadi target tahun ini, maka disepakati untuk Bandara Soekarno-Hatta ini target tahun ini besarannya untuk 4 indikator semuanya sama, 5. Nah, ini yang harus dicapai pada akhir tahun ya, pada akhir tahun, yaitu dihitung pada akhir tahun sehingga KPI-nya itu berlaku untuk tahun berikutnya, ya kan? Nah, sementara untuk karena KPI ini ditargetkan sebelum rapat anggaran, maka akan sudah terpenuhi, akan dapat dipenuhi pada bulan Januari. Jangan lupa subscribe, share, dan terima kasih.